Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, sore, malam, dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, hari ini tanggal 30 Desember tahun 2020, di penghujung tahun 2020 sudah diumumkan kuota untuk mendaftar SNMPTN 2021 di masing-masing sekolah di websitenya LTMPT. Bagi kalian yang kemungkinan besar masuk dalam kategori siswa yang eligible untuk mendaftar SNMPTN di 2021, maka perlu adanya strategi yang tepat untuk memilih jurusan, ya, karena di SNMPTN beda dengan UTBK SBM. Sekarang nilai kalian sudah jadi, tinggal kalian menyesuaikan nilai kalian dengan jurusan yang akan kalian pilih nanti. Juga beberapa faktor-faktor yang lain, karena kita tidak tahu faktor apa saja. Yang jelas perguruan tinggi itu akan menentukan calon mahasiswanya bisa diterima di SNMPTN, dan setiap perguruan tinggi itu bisa berbeda-beda. Sebagai bentuk pertimbangan, sebagai bahan pertimbangan, saya akan coba bongkar 3 nilai rapot, ya, 3 nilai rapot peserta SNMPTN tahun 2000 yang nilainya 90 ke atas tetapi gagal di SNMPTN, ya. Coba nanti kalian bisa analisa sendiri kemungkinan gagalnya di mana, dan kalau memang kriteria siswa yang akan saya bongkar rapotnya nanti hampir sama dengan kriteria kalian, maka bisa dijadikan salah satu bahan pertimbangan. Oke, yang jelas pendaftaran SNMPTN masih kurang lebih 1 bulan lagi. 4 Januari mungkin mulai dilakukan pengisian data di PDSS. Nilai kalian akan dimasukkan oleh sekolah kalian di PDSS, kemudian baru nanti diputuskan kalian untuk mendaftar adalah sekitar bulan Februari. Jadi makanya harus tepat menentukan strategi agar bisa diterima di SNMPTN dan tidak usah pusing-pusing atau lelah belajar untuk mempersiapkan di UTBK SBM PTN. Oke, kita akan mulai bongkar nilai rapot SNMPTN tahun 2000, ya. Dimana ada nilai yang di atas 90, tapi kita lihat hasilnya nanti apakah berhasil atau gagal, ya. Yang pertama ini kita mulai lihat rapotnya. Ini rekapitulasi nilai rapotnya dari semester 1 sampai 5, ya. Kalau kita lihat rata-rata setiap mata pelajaran, nilai yang paling unggul adalah ada di kimia, ya, 96,40, kemudian ada di bahasa Indonesia, kemudian biologi juga tinggi 93,60, baru fisika, matematikanya 89. Dengan nilai rata-rata akhirnya adalah 93,23. Kalau kita analisa dari tiap semester, ya, ini ada kenaikan yang signifikan. 90,33 naik ke 90,67, naik lagi 93, 95, dan akhirnya di 96. Kalau kita lihat grafiknya setiap mata pelajaran, kita bisa lihat untuk biologi ini cenderung naik, ya. Untuk kimia ini pernah turun, naik, kemudian fisikanya naik 4 semester, kemudian dia turun di semester terakhir. Matematik semester 1 ini tinggi, terus turun semester 2, terus naik lagi sampai di semester akhir. Begitu juga bahasa Inggris hampir setipe dengan matematika, ya. Bahasa Indonesia juga sama, naik turun. Oke. Dan kita lihat apa yang dipilih oleh siswa ini, ya. Oke, sebagai informasi, siswa ini berasal dari sekolah swasta yang di Jawa Tengah dengan akreditasi A. Akreditasi A, dia memilih jurusan yang di Universitas Jember dengan pilihan pertama adalah pendidikan dokter, yang kedua adalah farmasi. Sebagai informasi juga bahwa tidak ada alumni sebelumnya yang sudah diterima di Universitas Jember di jurusan tersebut, juga tidak memiliki sertifikat atau piagam apapun, ya. Jadi kita lihat tadi dengan nilai yang seperti ini, ya, dengan dari SMA, dari sekolah swasta dengan akreditasi A, tidak ada alumni di sana, tidak memiliki piagam dan sertifikat, dan memilih pilihan pertama adalah pendidikan dokter dan kedua adalah farmasi. Kita lihat hasilnya adalah
dan dia tidak diterima, ya, tidak lulus seleksi, ya. Oke, ini bongkar rapot yang pertama di mana ada nilai 93 ke atas, ya. Di atas 93 nilai rapot dari sekolah swasta. Ya, mungkin sekolahnya tidak begitu berprestasi meskipun akreditasinya A, dan ternyata gagal di SNMPTN. Oke, silahkan dianalisa sendiri lebih lanjut, bandingkan dengan nilai kalian, ya. Yang namanya SNMPTN itu faktornya banyak sekali, bisa saja nilai seperti ini juga bisa diterima karena dengan sekolah yang berbeda atau dengan sertifikat piagam yang berbeda. Oke, next kita akan lanjut ke rapot yang kedua. Ini rapot yang kedua adalah rata-ratanya 91,40. 91,40. Kalau kita lihat pelajaran yang paling menonjol adalah di sini kimia, ya, 93,40. Kemudian ada bahasa Indonesia, kemudian biologi 92,20, 90,40 di fisika, kemudian matematik 90,20, dan bahasa Inggris 89,60. Kalau kita lihat rata-rata semesternya ini naik terus, 87, 89, 92 ini turun, ya, ini turun ke 91 baru naik ke 94. Kalau kita lihat grafiknya mulai dari bahasa Indonesia, ya, ini cenderung ada pernah turun juga. Ini sama, naik, turun, naik. Ini di bahasa Inggris pertama tinggi, turun, terus naik sampai di semester akhir. Begitu juga matematik, pertama tinggi, turun, terus naik lagi. Fisika juga sama, naik, pernah turun juga. Kimianya juga pernah turun, biologinya juga pernah turun, kalau kita lihat grafiknya. Oke, dengan nilai akhir 91,40. Oke, kita akan lihat apa pilihannya, ya. Ternyata pilihannya adalah Universitas Indonesia. Dengan pilihan pertama adalah ilmu kesehatan masyarakat, yang kedua adalah biologi, ya. Informasinya, siswa ini juga berasal dari sekolah swasta, ya. Sekolah swasta akreditasinya A. Juga tidak ada alumni di sana, tidak memiliki piagam dan sertifikat lomba apapun, ya. Kita lihat tadi nilainya 91,40 dengan pilihan Universitas Indonesia, ilmu kesehatan masyarakat dan biologi. Kita lihat hasilnya adalah tidak lulus seleksi SNMPTN 2020. Oke, silahkan dianalisa sendiri dibandingkan dengan kalian. Kita lanjut rapot yang ketiga. Rapot yang ketiga, nah ini rata-ratanya 90,10. Kalau kita lihat pelajaran yang paling menonjol, ya, ini pertama bahasa Indonesia, kemudian kimia ini 91, kemudian ini ada bahasa Inggris, lanjut biologi 90,0, kemudian di fisika 89, sama matematik yang terakhir ini, ya, matematiknya paling rendah ini. Kalau dari setiap semester dari 88 ke 89, 91, lah ini turun dia turun di semester 4, baru naik lagi di semester 5, 92. Oke, ya. Kalau kita lihat grafiknya, nah ini yang cenderung naik, ini biologi nih yang cenderung naik, biologi. Kemudian kimianya juga pernah turun, fisikanya pernah turun, matematikanya malah turun terus, baru naik. Bahasa Inggrisnya dia turun sekali, naik, turun lagi. Kemudian di bahasa Indonesia hampir sama ini, ya, meskipun pernah turun. Oke, dengan nilai 90,10 dengan kondisi nilai yang seperti ini, akan kita lihat apa pilihan jurusannya. Ya, pilihan jurusannya adalah di Universitas Brawijaya Malang. Pilihan pertama adalah ilmu keperawatan, yang kedua adalah kimia, ya, ilmu keperawatan dan kimia. Informasinya juga dari sekolah swasta di Jawa Tengah yang akreditasinya A, juga belum memiliki alumni yang satu jurusan, ya, tapi kalau alumni di jurusan lain udah ada sekitar, katanya sih udah ada 10 lebih, ya, tapi kalau yang satu jurusan belum ada. Oke, kita lihat hasilnya seperti apa. Ya, ternyata juga tidak diterima. Nah, ini dia tidak lulus seleksi, ya, dengan nilai tadi, ya. Kita perhatikan nilainya 90 ke atas, ya.
ternyata di Brawijaya juga tidak lulus seleksi. Sekali lagi, yang namanya SNMPTN itu faktornya banyak sekali menurut informasi yang saya terima. Bisa track record sekolah, track record alumni, jumlah alumni di perguruan tinggi tersebut, kemudian indeks prestasi alumni di sana, prestasinya seperti apa, itu akan menjadi bahan pertimbangan perguruan tinggi untuk merekrut calon mahasiswa melalui jalur SNMPTN. Ya, jadi saya berharap video ini bisa menjadikan salah satu pertimbangan kalian nanti untuk memilih jurusan pada SNMPTN. Karena kalau di SNMPTN kita sudah tidak punya lagi persiapan yang kita punya hanyalah strategi memilih jurusan yang tepat sesuai dengan nilai dan sertifikat atau piagam yang kalian miliki, kemudian track record sekolah kalian. Yang kedua hanya tinggal berdoa. Beda dengan UTBK, SBMPTN masih ada waktu beberapa bulan untuk terus mengejarnya. Saya kira itu, ini video dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Dan sekali lagi saya berharap kalian lebih jeli dan lebih cerdas untuk menentukan pilihan di SNMPTN 2021 nanti. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.